Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Kita ketemu lagi di sesi 9 dengan presenter adalah Bapak Rudi dari SMP Negeri 1 Wagir. Judul presentasi yang akan disampaikan adalah pembelajaran daring. Kita akan dipandu oleh moderator Bu Tanti Yulita dan saya sendiri sebagai host Teresia Dewi dari SMK 2 Negeri Blitar. Sebelum kita memulai room ini, saya bacakan kembali peraturan peserta Vicon pada malam hari ini untuk sesi ke-9. Yang pertama, peserta dilarang membunyikan mikrofon selama presenter menyajikan materi. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama pemateri memaparkan materinya. Yang ketiga, peserta akan diberikan waktu tanya jawab dan bisa dilakukan di kolom chat atau mengklik tangan untuk berbicara secara langsung dengan pemateri setelah moderator mempersilahkan peserta untuk bertanya. Yang keempat, peserta dilarang gaduh selama materi berlangsung. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan. Sebentar lagi saya akan share daftar hadirnya. Untuk memulai kegiatan ini, saya serahkan kepada Bu Tanti sebagai moderator. Silakan Bu Tanti. Terima kasih Bu Teresia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan saya Bu Tanti Yulita. Kebetulan saya juga seperti Bu Sri Handayani. Saya seorang pendidik anak usia dini. Kebetulan baru juga dipindah di TK Baru Mahfiro Kota Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Rudi. Beliau adalah seorang pendidik di SMP Negeri 1 Wagir, Kabupaten Malang, dengan judul Pembelajaran Daring. Untuk itu, marilah kita berikan kesempatan kepada Pak Rudi untuk memaparkan materinya. Kepada Pak Rudi dipersilahkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih kesempatannya saya bisa menyampaikan, walaupun ini mungkin sangat sederhana sekali. Saya perkenalkan, saya Rudi, pengajar di SMP, tapi kali ini saya coba menyajikan materi bukan di SMP. Kebetulan saya juga membantu di SMA terbuka, sehingga yang akan saya bahas atau yang akan saya sajikan hari ini atau malam ini adalah tentang pembelajaran dalam jaringan yang khusus dilakukan di di SMA terbuka. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak menggunakan laptop, ada masalah laptopnya, jadi saya menggunakan Android karena biasanya memang di SMA terbuka juga pakai seperti ini. Cuma suara saya kedengar Pak Ibu? Halo? Kedengaran dengan jelas Pak. Pak, jelas sekali. Sekali. Maklum ini di pinggiran Bu, karena yang di Kota Malang tahu Wagir di mana itu. Posisinya kalau di peta itu tidak kelihatan ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, jadi malam ini saya akan coba menyampaikan sekaligus promosi mungkin tentang SMA terbuka. Jadi tahun 2014 pemerintah membuka program yang waktu itu kan ada program wajib 12 tahun. Banyak siswa yang tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA. Jadi secara nasional waktu itu dibuka beberapa tempat. Yang pertama di Sumatera itu ada di Riau, kemudian di Jawa Barat ada di Bandung Barat, kemudian di Jawa Timur itu letaknya di Kabupaten Malang, kemudian di Papua Barat itu ada di Sorong. Kita sering ketemu waktu awal-awal karena memang ada pelatihan. Kemudian sistem yang ada di SMA terbuka itu juga dibuatkan dari Siamelek dan Pustekom. Di kedua lembaga ini yang mensuplai kita, membantu kita terutama dalam sistemnya. Jadi saya sebagai tutor hanya sebagai pelaksana. Jadi kalau nanti di sini bicara teknis mungkin saya juga banyak tidak tahunya. Tapi paling tidak saya hanya ingin menyampaikan bahwa di SMA terbuka itu memang sampai saat ini berjalan dengan baik, walaupun ya banyak kendala-kendala karena
mau tidak mau siswanya ini adalah siswa terpilih. Kalau di sekolah biasa itu diperingkatkan dari yang mampu ke tidak mampu di atas yang mampu, kalau SMA terbuka ini kebalikannya. Peringkat 1 itu adalah siswa yang paling tidak mampu, yang paling ke bawah, sehingga nanti seleksinya berdasarkan itu. Jadi seleksi siswanya adalah berdasarkan ketidakmampuan, kemudian memang mereka termasuk orang-orang yang tidak bisa untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas. Itu Bapak Ibu sebagai pengantar. Baik. Tujuan dari pembelajaran dalam dalam jaringan ini adalah bahwa para tutor mampu merancang proses pembelajaran melalui jaringan. Sistemnya sudah dibuat oleh Siamolek dalam bentuk yang disebut dengan LMS, Learning Management System. Jadi template-templatenya sudah ada, kita tinggal menyimpan template-template itu, kemudian buat semenarik mungkin sehingga ada motivasi siswa untuk belajar. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, motivasi belajar siswa ini ya sangat dibilang sangat rendah, sehingga kita harus betul-betul membangkitkan semangat dia untuk belajar. Kata orang-orang sih, anak-anak sudah mau datang saja, mau ngikut aja sudah bersyukur. Gitu. Jadi itu beberapa hal. Mungkin nanti kita kupas pada saat diskusi berikutnya. Maaf. Kebetulan, mohon maaf, ini bersamaan juga, saya online juga di ITF, karena saya juga ikut ITF, jadi banyak pesan masuk pada hal yang sama. Mohon maaf sekali lagi, karena waktunya bersamaan. Baik, tujuan berikutnya adalah bahwa dalam pembelajaran dalam jaringan ini mampu memelihara interaksi antar siswa. Bapak Ibu sekalian, bahwa siswa ini tersebar. Di Kabupaten Malang ini ada beberapa TKB. TKB ini adalah tempat kegiatan belajar. Jadi ada satu di Talang Agung, kalau itu dekat Panjen, kemudian ada di daerah Turen, sekitar Dampit, kemudian daerah Tumpang, Bululawang, dan Arjosari. Jadi kita ketemunya itu satu semester hanya 2 hari, nanti akan kita lihat lebih banyak pada proses online-nya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memberikan tindak lanjut. Jadi karena pertemuan kita sangat sedikit, sehingga mudah-mudahan yang sedikit itu juga bisa kita optimalkan. Bapak Ibu sekalian, secara umum SMA terbuka secara nasional terbagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok DOMON. DOMON ini panjangan dari dominan online. Dominan online artinya bahwa pertemuan atau proses online-nya lebih banyak dibanding tatap muka. Yang kedua yang termasuk ke dalam bontamu itu balancing, artinya ada keseimbangan antara tutorial online sama tatap muka. Yang ketiga bontamu ini dominan tatap muka. Untuk wilayah Kabupaten Malang sama Bandung Barat itu termasuk yang dominan online. Kemudian untuk Riau kalau tidak salah balancing. Untuk yang Papua itu masih kepada dominan tatap muka. Kenapa seperti itu? Mungkin ada beberapa pertimbangan. Yang pertama masalah jaringan, kemudian juga masalah software atau sarana prasarana yang lain. Jadi itu mungkin pemerintah coba mengelompokkan berdasarkan kondisi yang ada. Jadi ke tempat ini merupakan starter ya, pembuka awal. Kemudian berikutnya sudah dibuka di beberapa tempat, termasuk di Jawa Timur. Sekarang sudah banyak membuka di tiap kabupaten. Seingat saya ada di Tulung Agung, di Kediri, dia menginduk ke beberapa SMA negeri, mungkin di Bapak Ibu ada. Kalau di Kabupaten Malang, induknya di SMA Panjen. Jadi segala sesuatunya, administrasinya kita nginduk ke SMA negeri Panjen. Baik, berikutnya. Ini Bapak Ibu yang disebut dengan DOMON. Kita lihat misalnya, untuk yang DOMON, kalau 2 SKS itu ada 10 pertemuan. Dari 10 itu 8 digunakan untuk online, sedangkan tatap mukanya hanya 2 kali. 2 kali itu berarti di awal semester sama di akhir. Di awal semua ketemu kita untuk memotivasi, kemudian di akhir nanti untuk menjelang penilaian akhir semester. Kalau 3 SKS maka perbandingannya 9:3. Itu kali yang DOMON. Sedangkan untuk yang balancing, kalau 10
Berarti 5 pertemuan online, 5 pertemuan tatap muka. Sedangkan yang dominan tatap muka dari 10 itu terbalik. 8 yang tatap muka dan 8 yang ya betul 8 yang tatap muka, ini salah tulisannya. Kemudian 2 yang online, 8 yang tatap muka. Mohon maaf salah ketik ini. Demikian. Jadi pertimbangan pembagian SKS juga sama, yang 2, 3, 4 disesuaikan dengan pertemuannya. Bapak Ibu sekalian, di LMS itu sudah ada, nanti saya tunjukkan bentuknya. Tapi sekarang kita coba dulu dilihat secara umum dulu bahwa pendahuluan materi pembelajaran dalam jaringan, yang pertama tentu saja ada judul, kemudian deskripsi mata pelajaran, hingga siswa ketika membuka tahu oh ini. Dan tiap siswa itu memiliki username dan password sendiri, sehingga ketika akan masuk dia ada diberikan username sama password. Demikian juga tutornya. Tutor juga diberikan username dan password, sehingga ketika masuk ke LMS kita masing-masing sudah terpisah. Tapi ketika masuk ke dalam jaringan itu maka kita akan berbaur, ketemu semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Yang kedua, sapaan. Jadi sapaan itu selalu kita awali dengan pembuka ya. Kalau misalnya di kegiatan belajar mengajar mungkin namanya persepsi ya, untuk memancing motivasi siswa. Kemudian yang ketiga, waktu dalam penyajian santumkan di situ sehingga siswa juga tahu. Yang berikutnya tetap lebih banyak komponen motivasinya. Karena tujuan dari SMA terbuka adalah bagaimana membangkitkan semangat. Jadi walaupun katanya mereka termasuk kelompok yang termarginalkan, tetap ada semangat untuk belajar dengan prinsip long life education, sehingga siswa dalam kondisi bagaimanapun dengan keterbatasan yang ada tetap ada keinginan untuk belajar. Yang berikutnya tujuan dan manfaat, saya pikir hampir sama dengan format yang ada di RPP, cuma bedanya nanti pada proses penilaian. Rincian kegiatan ini juga diuraikan, terutama tugas-tugas yang akan disajikan, karena kita kan jarang ketemu. Saya ketemu siswa paling 1 semester 3 kali maksimal. Sehingga kalau 1 kali tidak hadir sudah sangat rugi sekali. Dan kita pertemuannya biasanya kalau orang lain libur kita baru ketemu. Termasuk online pun ketika orang istirahat kita ketemu. Seperti jam segini biasanya kita online dengan siswa. Tidak ada waktu pagi karena pagi mereka juga bekerja, kita juga bekerja. Jadi ketemu paling cepat pada maghrib. Pada maghrib sampai jam 10 itu jadwal online-nya. Dan hari Minggu biasanya ada pertemuan untuk tatap muka. Kemudian bobot penilaian mata pelajaran terhadap penilaian akhir semester. Kemudian kita tanamkan walaupun kondisi bagaimana, tetap siswa tidak boleh mencontek. Bapak Ibu sekalian, ketika para siswa mengerjakan tugas, biasanya kita akan mengecek. Dari jumlah itu kita kan bisa mengecek. Kalau dia dalam bentuk Microsoft Word, biasanya kita bisa menghitung berapa kata yang ada di situ. Kan sudah ada tulisan. Kalau katanya sama pasti kemungkinan besar copy paste. Dan kalau saya khusus biasanya tugas itu tidak dalam bentuk ketikan, tapi saya suruh siswa menulis, kemudian dipoto, kemudian dimasukkan ke LMS. Kan ya di LMS nanti formatnya bisa dalam format foto, bisa dalam format tulisan atau format-format yang lain. Jadi siswa bisa mengumpulkan tugas dalam bentuk sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Dan formatnya memang sudah disediakan seperti itu. Berikutnya, kemudian isi materi dalam pelajaran, yang pertama trigger, kemudian setiap guru tutor memiliki, ini kan setiap pelajaran memiliki ciri khas masing-masing. Tidak mungkin sama, misalnya biologi sama seni budaya. Perlu saya sampaikan bahwa di SMA terbuka hanya buka 1 jurusan, yaitu IPS. Karena kalau untuk IPA mungkin kesulitan, jadi semua siswanya itu IPS. Tiap tahun kuota kita 200 dan selalu terpenuhi dan lebih. Kalau lebih kita juga tidak bisa menolak. Kenapa 200? Karena memang fasilitas dari pusat itu hanya 200. Sekolah SMA terbuka ini dulu awal-awal itu dikendalikan oleh Direktorat PKLH, yaitu pendidikan khusus, layanan khusus. Jadi termasuk kelompok-kelompok orang-orang khusus. Tutornya pun khusus, sangat khusus begitu. Sekarang ada permasalahan. Ketika terjadi regulasi perpindahan SMA ke provinsi, maka SMA terbuka juga ikut di provinsi. Masalahnya, di provinsi belum ada lembaga itu. Akhirnya sekarang dimasukkan ke sekelompok dengan SLB. Sehingga untuk 2 tahun ini ada sedikit kendala
pada proses administrasi dan keuangan. Tapi alhamdulillah PKLH tetap apa namanya mensupport, walaupun tidak seperti di tahun awal 2014 sampai 2016. Alhamdulillah sudah ada 2 angkatan yang lulus dan hasilnya juga lumayan kalau menurut saya. Lumayan dalam pengertian bahwa tidak terlalu jauh dengan kelas reguler. Bapak Ibu sekalian, materi untuk pembelajaran daring berupa catatan tentang isi mata pelajaran terkait dengan pembahasan. Di LMS itu isinya tugas, kemudian rangkuman-rangkuman. Sedangkan untuk materi, siswa sudah diberikan dalam bentuk buku digital. Buku digital itu sudah ditanamkan dalam tablet. Setiap siswa itu memperoleh pinjam pakai selama 3 tahun, 1 tablet, ukuran 10 inci, termasuk tutornya. Jadi dikasih pinjam, jadi saya menggunakan fasilitas pinjaman itu. Ini statusnya pinjam pakai. Itu beberapa hal yang berhubungan dengan SMA terbuka, sekaligus informasi saja Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya, setelah siswa mempelajari materi pembelajaran daring, siswa diminta mencoba memeriksa pemahamannya. Biasa di sini baru kita melakukan diskusi. Diskusinya pun kita kelompokkan lagi. Seperti misalnya dari total 200, nanti di kelas 10, 11, 12 dipotong-potong lagi jadi kelompok-kelompok kecil, sehingga mereka ada kelompok-kelompok diskusi khusus. Nanti setelah terbentuk kelompok diskusi itu baru masuk ke kelompok diskusi yang besar. Disitulah baru peran tutor. Artinya dia lebih pada diskusi teman sebaya. Kemudian nanti kalau sudah tidak terpecahkan, baru nanti kita ketemu dengan tutornya. Sehingga tutornya pun ada jadwal tuton namanya, tutorial online. Ada jadwalnya, misalnya saya setiap hari malam Rabu, malam Jumat itu harus standby dari jam 8 sampai jam 10 malam. Pokoknya ada pertanyaan atau tidak, kita tetap standby-kan di situ. Seperti itu, demikian juga mata pelajaran yang lain. Ya sambil malam-malam santai-santai sama siswa. Kadang lebih banyak curhat juga ya seperti itu ya. Ya kita harus ladeni juga bersama seperti itu. Bapak Ibu. Kemudian latihan-latihan yang dilakukan siswa dapat meriksa sendiri kegiatan-kegiatannya. Itu pun termasuk dalam forum penilaian. Yang berikutnya forum diskusi ya, ini adalah tempat siswa bersosialisasi dalam proses belajar atau wadah komunikasi dan interaksi antar siswa, baik siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Jadi siswa dengan siswa itu tadi, jadi kita tiap kelompok sudah kita buat ada siswa yang termasuk kategori yang rajin dan agak bagus gitu. Di antara kelompoknya tentunya kalau dibandingkan dengan reguler mungkin agak berbeda. Tapi paling tidak dia sudah bisa memberikan pencerahan kepada teman-temannya. Kemudian yang kedua merupakan komponen yang sangat penting dalam pembelajaran daring. Di dalam daring ini diskusi sangat seperti ya. Pak, mohon maaf. Ini ada instruksi dari koordinator bahwa untuk saat ini detik ini kita disuruh menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan beliau Ibu Yuliani yang telah mendahului kita. Monggo kita bersama-sama mendoakan dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Monggo dilanjutkan lagi. Terima kasih Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Forum diskusi dalam pembelajaran daring ini sangat penting sekali, seperti kita belajar virtual ini juga sama kan, forum-forum diskusi seperti ini merupakan, cuma memang bedanya kenapa kok SMA terbuka tidak menggunakan model Pikom seperti ini. Dulu sebetulnya ketika awal, ingat saya waktu pelatihan di Bandung, Syamolek memang menyarankan untuk melakukan Pikom. Tapi ternyata setelah disuruh lokasi, kemudian jaringan yang ada, server yang ada, sangat kurang memungkinkan untuk dilakukan Pikom. Karena memang Bapak Ibu sekalian, tempat TKB itu juga relatif agak sulit. Kita menggunakan LMS saja, kadang muter-muter aja ya. Mungkin terutama pada saat-saat tertentu, sehingga kadang kita juga mengaktifkan WA-nya, yang bisa kita manfaatkan. Yang penting kita ada komunikasi. Jadi tidak terfokus pada LMS yang ada. Kita juga pernah menggunakan Viper, tetapi yang tidak berbayar. Kemudian juga Google Classroom. Apa fasilitas yang ada, termasuk rumah belajar, kita manfaatkan.
sejauh itu memang bisa kita gunakan dan memang tidak berbayar karena memang tidak ada itu. Jadi kita mencari peluang-peluang mana yang bisa digunakan siswa. Tapi tetap yang utama kita mengambil dari LMS yang sudah dirakit oleh Siamolek. Walaupun memang ada banyak kendala. Alhamdulillah sekarang ada beberapa teknisi yang sudah bisa melakukan modifikasi sehingga proses itu alhamdulillah bisa berjalan agak lancar. Tapi tidak selancar apa yang diharapkan. Kemudian penilaian tentang proses pembelajaran SMA terbuka berdasarkan pertama aktivitas dalam membuka pembelajaran daring. Di LMS Bapak Ibu itu ada rekap, misalnya siswa itu berapa lama dia berinteraksi, termasuk tutor juga akan kelihatan di situ. Setiap bulan misalnya direkap, oh saya misalnya tutorial sekian jam, jadi masing-masing sudah ada catatannya dan itu tidak bisa dibohongi, walaupun misalnya diaktifkan ditinggal tetap akan ada catatan-catatan khusus. Itu yang tahu persis teknisi dan admin. Jadi kita biasanya ketika tiap bulan kalau ada pertemuan ya misalnya evaluasinya seperti itu. Termasuk siswa dari 200 berangkat misalnya ya yang aktif biasanya sekitar 30-40%. Ini kondisinya. Yang sisanya biasanya mungkin karena ya itu tadi berhubungan dengan motivasi. Tapi tetap kita lakukan ajakan kepada siswa untuk tetap aktif dalam proses belajar mengajar ini. Kemudian yang berikutnya aktivitas mengikuti forum diskusi. Di situ juga akan tercatat berapa kali dia aktif, misalnya sudah admin nanti yang akan merekap. Jadi kita nanti akan menerima laporan bahwa siswa ini sekian, ini sekian. Itu juga termasuk dalam proses penilaian. Dan bagi siswa yang kurang, kita nanti akan melakukan hubungan langsung. Dan sebetulnya setiap TKB itu sudah ada koordinatornya. Koordinator nanti yang akan mengendalikan. Koordinator TKB itu merangkap sebagai wali kelas, jadi sebagai pengganti orang tua di tempat TKB-nya. Sebetulnya dan kegiatan di TKB itu yang lebih fokus. Sementara di induk itu hanya di awal, di akhir kegiatan, hanya pada saat penerimaan awal, kemudian akhir wisuda. Tapi sekarang dengan adanya ujian seperti UNBK, nanti semuanya akan kembali ke sekolah induk. Yang berikutnya skor tugas rata-rata nanti kita dihitung berdasarkan ada yang ada. Semua terekap di LMS sehingga kita tidak menghitung-hitung lagi sudah tercover semua. Kita tinggal melihat nilai akhirnya. Oke. Ini contoh suplemen itu tambahan. Jadi siswa itu sudah memperoleh buku digital, isinya itu kita peroleh dari Pustekom. Jadi sudah ada materi pelajaran yang lengkap dalam bentuk buku digital. Jadi siswa tinggal buka-buka itu sebagai materi pokok. Kemudian juga ada suplemen. Ini juga kita pernah membuat tambahan dalam bentuk buku digital juga. Kemudian juga dari rumah belajar. Itu beberapa tambahan yang ada di SMA terbuka. Bapak Ibu sekalian, ini contohnya. Diambil ini contoh untuk yang PKN misalnya, bagaimana untuk menuliskan di awal. Itu contoh saja Bapak Ibu. Ini beberapa hal juga. Oke. Ini contohnya. Ini tujuannya. Nah, ini untuk pertemuan di LMS-nya nanti pertemuan satu apa nanti kita akan lihat. Baik, sementara itu Bapak Ibu nanti akan saya coba melihat di LMS-nya. Maaf sebentar. Ini contoh interaksi antara tutor dengan tutor. Kita biasanya tetap akan ada lakukan hubungan sekaligus untuk koordinasi. Ini saya lihat, mohon maaf, ada yang lain. Sambil saya cari mungkin ada yang mau diinikan dulu Bu, silahkan. Halo? Halo? Monggo Bu Tanti. Ada saya cari dulu contohnya. Ini ketemu. Saya cari dulu untuk melihat. Saya kalau ini kita langsung ini alamatnya. Ini kita akan masuk ke
alamatnya di Smaneka sca.id.100. Bapak Ibu, di sini halaman depannya. Kemudian setiap siswa nanti akan termasuk tutor akan login di sini. Nah, ini untuk username dan passwordnya untuk masuk. Untuk tamu bisa lewat login untuk tamu khusus, tapi tidak bisa buka ke dalam biasanya untuk mengantar depan. Nah, ini Oke, ini template untuk biologi. Oh, bisa biologi IPS karena peminatan Bapak Ibu ya. Jadi saya masuk di kelas biologi 11 dan biologi kelas 12. Oke, ini ada beberapa untuk course-nya, untuk materi awalnya. Jadi kita bisa ini untuk dashboard-nya. Kemudian ada masih customer page, nanti kita bisa lihat. Kita langsung masuk saja misalnya. Ini untuk yang khusus tutor. Nah, di sini kita akan masuk ke LMS yang sesungguhnya. Siswa juga akan sama seperti ini. Kita masuk misalnya di pertemuan keberapa. Biasanya kalau untuk tutor kita akan melakukan, kalau melakukan edit ada di sini di tune edit. Kemudian untuk penambahan atau pengurangan materi atau ada penyesuaian. Ya. Contoh topik 1 misalnya kita masukkan ke sini. Ya. Ini dalam bentuk soal, misalnya nanti akan ada siswa yang harus menjawabnya. Contoh misalnya di sini ada partisipan 301. Bapak Ibu, jadi kadang lebih dari 200. Kenapa kok seperti itu? Karena memang kita tidak berhak untuk menolak, hanya memang fasilitas yang ada 200 sehingga tab-nya itu ya terpaksa kita bagi-bagi, mungkin ada gantian gitu. Jadi itu beberapa hal. Kemudian ada submit yang sudah, menit reading berarti ada satu. Sehingga saya hanya mengecek di sini, misalnya berapa siswa yang belum saya koreksi, nanti ada di situ forum diskusinya langsung ke bawah sehingga nanti termasuk penilaiannya. Ini contoh yang LMS yang kita kembangkan, yang kita pakai misalnya seperti itu. Dan di sini juga kita akan bisa melihat langsung dalam proses untuk penilaiannya. Ini ada berapa, termasuk siswa kita menggunakan batas dengan istilah dudet. Jadi misalnya tugas itu hanya boleh dikerjakan tanggal sekian, lewat itu dia sudah tidak bisa membuka lagi. Biasanya tugas akan dikirim lewat email karena memang sudah tidak terkunci dia, kecuali ada saat satu itu kita buka lagi dudetnya sehingga kita bisa. Termasuk juga pada saat penilaian harian. Bapak Ibu sekalian, siswa sebenarnya dari mulai 2014 kita sudah melakukan penilaian harian dengan online. Kita menggunakan dulu pernah pakai Sambro, kemudian kita pakai menggunakan Moodle, sehingga model-model seperti itu, dan soal diacak, kemudian siswa melakukan tes itu di TKB. Hari Minggu misalnya mereka berkumpul di TKB disediakan WiFi, kita kerjakan waktu 1 jam untuk beberapa sehari, mungkin bisa beberapa mapel. Itu model yang dikembangkan, dan biasanya sehingga pada saat UNBK pertama dibuka, itu angkatan pertama itu sudah terbiasa dia ujian, karena memang penilaian yang kita lakukan sudah terbiasa dengan model online seperti itu. Demikian Bapak Ibu, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang disampaikan tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sangat menarik sekali. Kebetulan saya mungkin salah satu yang baru tahu kalau ada SMA terbuka. Jadi sangat menarik sekali. Mungkin nanti bisa saya informasikan kepada teman-teman yang memang butuh untuk melanjutkan ke SMA terbuka. Oh, Ibu, oke, terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya kepada Pak Rudiat, dipersilahkan. Saya Bu, Pak Sugeng. Ya, monggo Pak Sugeng. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Selamat malam. Selamat malam. Kita se-daerah belum pernah ketemu Pak Rudi. Salam kenal. Yang sering ketemu saya sama Bu Elvi terakhir. Oh, Bu Elvi Dage. Ini
saya ada pertanyaan ini juga. Oke, Pak. Saya melihat di TKB Kepanjen, terus Oke. yang lain. Ini kira-kira kendala-kendala yang dihadapi apa Pak Rudi? Karena tampaknya juga di Kabupaten Malang gencar sekali dengan paket C juga. Apakah itu persaingannya sama seperti kita di sekolah-sekolah formal seperti itu, Pak Rudi? Iya, betul lah, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa langsung saya tanggapi, Bu Moderator? Halo? Kayaknya Bu Moderator? Langsung ya? Angel. Oke. Baik. Baik. Permasalahan sangat banyak, Bapak, karena memang saya sampaikan di awal tadi bahwa siswa ini kan sebetulnya tidak begitu berminat untuk sekolah sebetulnya. Tapi kita coba motivasi dia supaya lanjut. Dari sekian itu sekitar 40% mereka bekerja, ada yang jaga toko, ada yang di pabrik. Jadi kendalanya kadang itu. Kadang mereka ketika mau ujian saja, kadang kalau bukan hari Minggu dia nggak bisa karena harus izin. Kemudian dengan memang di Kabupaten Malang khususnya Bapak Ibu, sekarang kan tingkat melanjutkan ke pendidikan atas itu kan sedikit ya Pak. Masih banyak sekali yang apa namanya yang tidak melanjutkan, sehingga memang pemerintah kabupaten juga berupaya bagaimana caranya apa namanya meningkatkan tingkat partisipasi siswa itu untuk lanjut ke sekolah. Sehingga saya pikir bukan ini ya tidak bukan persaingan sih, tapi memang tentu ada karena yang diri kan sama gitu ya, kan sama mungkin di paket C, kemudian di SMA terbuka, walaupun orientasinya beda. Kalau di SMA terbuka sebetulnya lebih pada syaratnya siswa yang tidak mampu, siswa yang memiliki apa ya susah untuk menjangkau ke sekolah. Kemudian juga kalau usia mungkin kita sudah menggunakan usia yang sama, kalau di atas batasnya 21 nggak bisa. Kemudian untuk paket C saya juga kurang paham betul untuk yang paket C programnya bagaimana, tapi yang jelas kalau untuk jumlah siswa sampai saat ini memang di SMA terbuka, terutama di TKB Talang Agung yang dekat Panjen itu paling banyak, kemudian di Tumpang, yang agak sedikit malah Arjosari. Memang Arjosari masuk kota ya, masuk kota. Maksudnya Arjosari itu mengcover wilayah Lawang sama Singosari. Maksudnya itu, tapi kenyataannya yang dari Singosari pun lebih ke Bulawang akhirnya gabungnya, atau ke Tumpang. Jadi itu mungkin Pak yang ada permasalahan. Saya katakan tadi memang untuk 2 tahun ini masalah pendanaan, tapi alhamdulillah tercover di dana BOS karena sekarang sudah masuk ke Dapodik siswa, kemudian di sekolah induk, sehingga itu juga insya Allah sudah bisa terselesaikan. Walaupun ya mungkin ada beberapa kendala. Kalau dulu siswa itu setiap bulan dapat pulsa untuk 1 bulan itu ada paketan 30.000. Itu bisa lah untuk tutorial cukup. Tapi kalau untuk main-main macam-macam. Kemudian yang kedua sikap dari siswa itu. Jadi di TKB itu setiap bulan dikoreksi, diperiksa tablet itu. Kadang ada yang macam-macam. Jadi setiap bulan petugas TKB itu harus membersihkan tabletnya dari hal-hal yang ya kadang macam-macam seperti namanya anak-anak seusia itu Pak. Jadi itu kadang permasalahan kita. Kemudian juga sekarang ini karena dari pusat agak kurang karena ada pelimpahan ini, sehingga ya salah satu kendalanya mungkin di situ Pak. Tapi alhamdulillah kita upayakan bahwa kita semaksimal mungkin ya melanjutkan, jangan sampai ini putus di tengah jalan. Demikian Pak Sugeng, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Rudi. Monggo Bu Teresia dilanjut. Ini banyak teman yang Ini pertanyaan Pak Rudi dari Bu Teresia. Untuk ujian akhirnya itu bagaimana? Para siswa ditempatkan di mana? Monggo dijawab. Ya, Bu. Jadi untuk ujian biasanya untuk ujian semester, penilaian akhir semester kita kembali ke induk. Jadi di induk online-nya. Kemudian untuk UNBK juga ikut di induk di SMA Panjen Bapak Ibu. Jadi kebetulan dulu SMA terbuka juga dapat bantuan unit komputer ya agak banyak dulu waktu zaman awal-awal itu, memang luar biasa bantuannya. Jadi sangat besar, makanya siswa itu juga dapat seragam, dapat bantuan pulsa, dapat pinjaman tablet. Kemudian setiap ke induk mereka dapat transport. Jadi bantuannya. Nah, sekarang ini memang permasalahan di situ karena memang dari PKLH kan karena sudah
tidak ada sih anggarannya, masih ada supportnya tapi tidak sebesar dulu. Jadi untuk kegiatan akhir seperti UNBK kita gabung di sekolah induk karena memang secara administrasi dan kegiatan-kegiatan itu kita menginduk ke SMA Panjen termasuk ijazah. Ijazahnya itu ya sama, dia termasuk siswa dari SMA Negeri 1 Panjen. Di Dapodik juga masuknya ke sana, termasuk dana bosnya juga masuk ke sana. Jadi secara administrasi siswa SMA terbuka itu termasuk ke dalam siswa SMA Negeri 1 Kepanjen. Jadi tidaknya dia sudah masuk secara administrasi. Walaupun secara termasuk kepala sekolah juga ya tetap kepala sekolahnya adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Kepanjen. Demikian Ibu untuk pelaksanaannya. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Ya, jelas. Bagaimana Bu Taresia? Ya Bu, saya cukup jelas. Soalnya tadi sempat kepikiran agak bingung dengan penjelasannya Pak Rudi tadi tentang sekolah induk itu tadi saya. Soalnya kan yang saya tangkap ini pembelajaran online, kemudian sekolah online. Saya pikir pada saat UNBK itu mereka di dinas pendidikan atau bagaimana seperti paket itu loh Bu. Ternyata ada sekolah induknya sendiri. Oke. Terima kasih Pak. Iya betul Bu. Jadi secara administrasi tetap dia ada di sekolah induk. Walaupun hanya pertemuan di induk paling saya katakan tadi mungkin sama di akhir di awal penerimaan awal, kemudian di akhir saat ujian akhir, kemudian saat wisuda saat selesai itu aja. Izin bertanya Pak Rudi, apakah aturan untuk siswa yang bisa ikut di sekolah ini itu juga ada batasan umur sama seperti sekolah reguler biasanya itu Pak? Iya betul Bu. Jadi kalau sudah lewat usia itu mereka harus ke paket C. Oh, gitu. Jadi tetap usianya kita menggunakan sekolah reguler kalau untuk batasan usia. Tapi yang jadi fokus di SMA terbuka adalah siswa yang tidak mampu. Itu saja sebetulnya. Jadi kalau usia ya yang usia sekolah. Makanya saya katakan tadi tidak ada perebutan antara paket C sama SMA terbuka karena di usia sudah terpotong. Kalau sudah usianya tidak masuk maka dia harusnya ke paket C. Demikian Ibu. Oh iya. Halo, Bu Moderator. Ya Bu. Halo. Halo. Monggo Bu Suryanti. Ya, saya mau bertanya ini Pak Rudi. Monggo Ya silakan Bu. Apakah di SMA terbuka itu untuk bukaannya itu hanya di wilayah tertentu saja? Karena selama ini di wilayah saya termasuk ya tidak begitu pelosok, cuman saya belum pernah mendengar ada SMA terbuka dan kenyataannya di wilayah kami itu banyak anak-anak SMP yang dari SMP terbuka itu karena terkendala biaya mereka tidak bisa melanjutkan ke SMA terbuka karena memang tidak ada untuk SMA terbuka. Nah, apakah itu tadi pembukaan atau program ini hanya di wilayah tertentu saja dan kalau toh ada itu kriteria untuk bisa pembukaan program SMA terbuka itu apa saja Pak kalau ada mungkin? Terima kasih Bu. Terima kasih. Di Jawa Timur ada komunitas sekolah SMA terbuka Bu. Jadi kita biasanya ketemu setiap beberapa bulan. Kalau tidak salah seingat saya itu di Tulungagung, di Kediri, Mojokerto. Ada beberapa yang agak banyak sebetulnya Bu ikut di induk di sekolah di SMA induk. Program awal sebetulnya pemerintah itu inginnya membuka, ini kan baru dulu 2014 ini kan baru di 5 titik. Maksudnya evaluasi 3 tahun bagaimana hasilnya nanti dikembangkan di beberapa titik. Sebetulnya di tahun 2016 itu dibuka di NTB. Di daerah saya lupa itu ada di NTB, kemudian ada tambahan lagi di Kalimantan. Ini skopnya sebenarnya provinsi Bu. Jadi di Malang ini maunya itu satu provinsi. Kemudian nanti di tiap kabupaten itu ada TKB. Tapi memang belum berjalan dengan optimal. Ini kan masih pilot project. Kemudian terjadi perubahan regulasi. Ini akhirnya PKLH juga kan melepas karena dia kan nggak mungkin melanjutkan ini sementara pendanaannya sudah dioper ke provinsi. Nah, ini akhirnya kendalanya di situ. Jadi kalau rencana awal waktu 2014 kita disampaikan dari PKLH, jadi ini pilot projectnya dulu 5 tempat ini, bagaimana evaluasi setelah 3 tahun, apakah ada perkembangan misalnya.
kemudian bagaimana tingkat siswanya gitu maksudnya. Kriteria awal kenapa Kabupaten Malang kalau tidak salah itu karena tingkat melanjutkannya yang rendah. Jadi di beberapa daerah dicari dulu, oh ini, kemudian juga sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk dilakukannya pembelajaran secara online. Jadi itu beberapa alasan. Jadi rencana dulu sebetulnya di 2014 akan dikembangkan ke beberapa tempat. Sehingga SMA terbuka itu nanti akan jadi suatu solusi alternatif bagi siswa yang tidak bisa melanjutkan, terutama di sekolah di daerah-daerah yang sudah ada SMP terbuka, maksudnya gitu awalnya. Tapi 2016, 2017 ini ada kendala karena ada perubahan regulasi sehingga sekarang itu macet. Jadi sekarang ini kita juga kan kadang yang di bawah ini pokoknya kita sepakat sama teman-teman sama komunitas yang ada di Jawa Timur, kita lanjutkan terus, nggak mungkin kita tinggalkan siswa ini kan seolah kita gimana kok. Pokoknya apapun yang tadi lanjut, sementara kan yang program ini kan bisa berlangsung gitu. Karena relatif kan bagi tutor juga sebetulnya bisa berjalan sendiri gitu Ibu. Jadi itu kalau yang saya dengar di awal di tahun 2014, jadi rencananya dulu di Jawa Timur juga akan dibuka beberapa titik lagi. Hanya kembali ke itu permasalahan regulasi sehingga akhirnya ya sekarang ini gantung maksud saya. Penanggung jawab dari PKLH juga kan karena sudah tidak ada lagi hubungan ke situ sehingga kembali ke provinsi. Sementara di provinsi kita juga sudah beberapa kali audiensi, belum ada ya mudah-mudahan gubernur yang baru ini mungkin ada terobosan baru tentang kelanjutan dari SMA terbuka ini. Demikian Ibu, mohon maaf. Itu berarti penyelenggaranya dari provinsi langsung Pak ya? Kalau sekarang ini provinsi di SLB Bu yang masuk SLB. Cuma memang mereka belum siap karena mereka kan juga belum tahu detailnya karena kan konsep awal kan dari PKLH itu. Iya, Bu. Oh iya. Maksudnya di provinsi sebetulnya sekarang adanya provinsi. Kalau yang di kabupaten atau itu istilahnya TKB-nya itu yang di bawah naungan siapa Pak? Apa Capdin wilayah kabupaten kota seperti itu atau SLB-nya itu sendiri, Pak? Misalnya gini, SMA terbuka di Kabupaten Malang induknya di SMA Panjen. Kemudian untuk tempat belajarnya itu tidak di SMA Panjen, tapi di TKB itu. TKB itu kan tempat kegiatan belajar. Bisa Kabupaten Malang itu ada 5 titik. Jadi untuk menampung daerah selatan misalnya ada di Talangagung, ada di daerah Duren, ada di daerah. Jadi pusat kegiatannya mereka bukan di induk, tetapi di TKB itu. Di TKB itu kita nginduk ke tempatnya di SD, Bu. Di SD, jadi kita kerjasama sama SD. Kalau ada kegiatan tatap muka ya, kegiatan tatap mukanya kita di TKB, tidak di induk. Jadi induk itu hanya untuk administrasi saja. Jadi kegiatan proses belajar mengajarnya termasuk kalau penilaian harian mereka berkumpulnya di TKB. Di TKB semua ngumpul, ujian di situ untuk penilaian semester, misalnya ujian penilaian akhir semester ngumpul di situ, mengerjakan di situ. Jadi tidak lagi kecuali pada saat-saat tertentu misalnya di kelas 12 untuk tryout segala macam mungkin dia bisa ke induk. Jadi TKB itu kepanjangan tangan dari sekolah induk yang pusatnya itu lah. Jadi TKB ini sebetulnya operasional kegiatannya itu semua ada di TKB. Iya. Maaf Pak Rudi, masih banyak tanya ini. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Okay. Tadi katanya kan di wilayah Kediri ada. Nah, misalnya kita mau tanya-tanya itu kita ke mana ini Pak? Kalau di wilayah Kediri mungkin tahu ya, induknya itu mana gitu. Mungkin Pak Rudi tahu atau saya harus ke mana gitu untuk tanya-tanya ini. Kalau tidak salah di SMA 2 atau SMA Kediri Bu, ada di situ ya nginduknya di SMA negeri nginduknya di SMA negeri. SMA negeri 2 kota. Soalnya kota ada, kabupaten ada. Saya lupa tuh, kabupaten nggak, bukan kabupaten. Oh, kabupaten. Iya, kabupaten. Oh, nggih. Karena banyak juga kok siswanya itu, banyaknya siswanya yang di Kediri itu. Cuma memang dia induk itu hanya untuk melegalkan secara administrasi gitu. Tapi tetap kegiatannya dia di TKB. Di TKB misalnya ada beberapa tempat termasuk yang di Kediri, kemudian di saya lupa lagi itu yang di Tulung Agung, Mojokerto atau di Jombang gitu. Itu ada beberapa kemudian mereka membuat forum namanya Forum SMA Terbuka gitu Ibu. Tapi nanti nanti saya cari informasi lagi. Ini kalau kita tanya ke Capdin enggak tahu berarti Pak ya? Capdin harus tahu.
Oh, harusnya tahu. Karena kan tetap secara administrasi kan dia lapornya kan ke induk. Jadi secara administrasi kan di induknya pasti ada. oh ya, oke. Terima kasih Pak Rudi. Oh, sama-sama. Saya sebagai moderator, boleh bertanya, Pak? Boleh, Bu, boleh. Oke. Untuk jam belajarnya itu bagaimana, Pak? Nah, jam belajarnya tadi saya sampaikan Bu, nyantai belajarnya orang istirahat kita belajar Bu. Jadi jam belajarnya online itu dimulai dari Barisa Bu. Jadi jam 8 mulai dari jam 7 sampai jam 10 malam. Itu yang jadwal malam. Kemudian sore kadang ada tapi biasanya tidak dimanfaatkan karena siswa juga kadang kerjanya kan sampai sore, ada yang kuli bangunan, kadang jam 4, jam 5 baru pulang, ada yang pabrik gitu. Jadi otomatis yang rame itu biasanya setelah Isya. Setelah Isya biasanya ya rame lah seperti grup PA itu masuk ya. Ya kita memantau dari LMS akan kelihatan. Seperti ini misalnya di sini kan akan tahu yang hadir ini gitu kan. Oh kita memantau seperti ini. Kadang dia diskusi secara temannya, nanti kalau mentok biasanya baru kali masuk ke forum diskusi dengan tutor. Ya, kita juga bisa mantaunya dari situ. Kemudian pertemuan tatap muka hari Minggu Bapak Ibu. Jadi tatap muka hari Minggu bergilir kita dari mulai pagi jam 8 sampai jam 4 di gantian mapan. Jadi siswa itu seharian itu ya di TKB itu hari Minggu itu. Biasanya pertemuan di TKB itu kalau yang semester tadi di awal sama di akhir. Artinya pada saat awal semester semua tutor turun gunung ke TKB. Karena tutor kebanyakan di induk Bapak Ibu. Jadi di SMA Panjen kemudian turun ke induk, kemudian nyampaikan motivasi, terutama yang paling penting itu kalau materi kan sebetulnya ya gimana ya, memang kondisi seperti yang penting dia ada keinginan untuk belajar, untuk membaca, karena di tabletnya itu materinya sudah luar biasa banyak sekali dari segala macam, termasuk yang dibuatkan oleh Fustekom banyak sekali. Jadi tapi saya yakin memang mereka juga kan paling bukannya sedikit aja ya. Jadi kita hanya motivasi ketemu, kemudian di akhir paling kita akan menyampaikan kekurangan tugas yang mana yang perlu dilengkapi. Jadi kita ketemu minimal 2 kali. Semakin banyak SKS-nya ya mungkin bisa 3 kali selama 1 semester yang tatap mukanya. Dulu pernah sebetulnya ingin dikembangkan itu tadi yang tutorial online yang yang seperti ini, tapi ya kendalanya itu Bapak Ibu, jadi agak masih di sistem juga belum bisa terdukung, kemudian juga jaringan terutama yang kadang-kala sulit untuk melakukan langsung Vkom seperti ini. Gitu Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin menanyakan lagi, monggo. Saya izin sebentar ngisi absen dulu Bu ya. Bu. Ya, ternyata tidak saya sendiri ya Bu ya yang baru tahu kalau ada SMA terbuka. Jadi ini membuka wawasan kita. Kebetulan saya juga di daerah Wagir juga punya saudara di sana yang beberapa tetangganya itu juga kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas. Jadi mungkin ini bisa jadi alternatif dengan catatan itu ya Pak, usia tadi ya, perbedaannya dengan paket C tadi ya, di usia tadi ya. Oh kayaknya kurang dengar Pak Rudi, soalnya pakai HP Bu. Jadi masih ngisi apps. Oke Bu. Monggo, ada yang bertanya lagi, monggo. Sebenarnya saya tadi mau bertanya Bu, itu yang sudah sempat saya tuliskan di room chat itu. Mungkin agak kurang pas, tapi ya saya tadi kok agak kepikiran karena memang sama seperti jenengan, saya ada murid nggih. Oh pas Pak Rudi sudah. Nggih Pak Rudi, gini Pak, mau nanya. Saya kan kemarin punya murid yang sempat putus. Halo? Jelas Pak Rudi? Baik, jadi saya sampaikan lagi bahwa prioritas di SMA terbuka itu adalah siswa yang tidak mampu. Jadi kalau misalnya Pak Ibu ada ya saudara atau tetangga yang ini mungkin bisa diikutkan, didaftarkan. Biasanya walaupun
kuotanya 200, setiap tahun kita tetap lebih dari 200. Ya, jadi tidak ada siswa yang ditolak, karena ya memang paling masalahnya di sarananya itu, karena memang setiap tahun kita sekarang ini kan punya stok untuk tablet itu sekitar 700. Jadi kan untuk siswa 200 paling yang dari tutor juga sama, itu kan modelnya pinjam pakai. Hanya memang setiap tahun kadang ada yang pecah, ada yang kadang kendala. Ya, saya kurang tahu persis yang terakhir jumlahnya berapa, tapi insya Allah masih bisa tercover itu untuk kegiatan online-nya. Hanya masalahnya sekarang mungkin yang sedang kita usulkan itu kembali ke masalah pulsa, jikalaupun tidak mungkin WiFi yang ada di TKB lebih dibesarkan sehingga kemampuannya bisa lebih optimal. Pertanyaan dari Ibu Teresia, Pak, melanjutkan. Bagaimana kompetensi lulusannya? Mungkin itu yang ditanyakan oleh Bu Teresia di chatnya Bu Teresia ya. Gini Pak Rudi, kalau saya boleh menambahkan untuk langsung ngomong, soalnya saya lanjutkan, ada yang di UB, kemudian di UM dengan beasiswa di kalau tidak salah di UB ada 3, kemudian tercatat sebetulnya, jadi setiap lulusan akan dicatat oleh dari sisi administrasinya. Kemudian dari UM itu ada 5, kemudian sisanya sekitar 20-an mungkin yang di UT. Itu semuanya bidik misi. Sisanya kebanyakan kerja. Jadi mereka yang menikah juga ada. Kemudian ada yang jadi TKI juga ada. Tapi insya Allah semua sekitar 70% tercatat. Yang 30% itu yang nggak jelas. 3% nggak jelas. Itu untuk yang lulusannya. Kemudian untuk hasil UNBK dari 200 kemarin itu sampai akhirnya hanya sisa 160. Yang 40 itu di tengah jalan hilang gitu ya, ada yang ke Malaysia, ada yang ke macam. 60 itu alhamdulillah dari yang 20 siswa itu memiliki nilai yang setara dengan kelas reguler di SMA Panjen. Jadi nilainya juga bagus dan kebetulan siswa ini masuk di UB sama di UM. Nah, sisanya memang saya katakan bahwa yang 20% itu sudah luar biasa, Bu. Itulah yang kita buat sebagai kelompok di tutor sebaya. Jadi setiap angkatan itu ada, ternyata di pelosok-pelosok itu ada siswa yang memang tidak mampu tapi memiliki kemampuan yang bagus. Hanya karena kondisi ekonomi, kemudian jauh. Karena di Kabupaten Malang sendiri SMA itu terbatas, Bu. Dari 33 kecamatan itu kalau tidak salah hanya 10 SMA negeri, kemudian SMK-nya hanya 5 kalau nggak salah. Sehingga siswa itu kan nggak mungkin terkapu semua. Sementara di swasta mungkin juga biaya. Atau di negeri juga biayanya besar gitu. Jadi beberapa hal sehingga 2 tahun yang lalu malah ada siswa yang ikut USN. Olimpiade ya dipersiapkan. Tapi memang tidak tembus. Ya paling tidak kemampuannya sebenarnya sudah lumayan kalau menurut saya gitu ya. Demikian. Tapi memang tidak begitu banyak sih. Terima kasih. Sangat perlu diapresiasi Pak ya, soalnya saya pribadi yang di sekolah reguler itu saja untuk bisa mengangkat prestasi siswa itu kan juga tidak mudah. Sementara ini yang sekolah terbuka yang pertemuannya juga tidak selalu setiap hari. Halo? Iya. Jadi memang sangat perlu diapresiasi untuk itu. Terima kasih Pak. Salut. Halo Bu Tanti, monggo. Ini waktunya sudah tinggal 1 menit. Oh iya. Sebelum ditutup mungkin ada benang merah yang ingin disampaikan lagi oleh Pak Rudi, dipersilakan. Ya suaranya Bu, maaf. Atau mungkin karena di Malang tadi hujan juga, kemudian mendung, mungkin ada gangguan, mudah-mudahan enggak. Sudah jelas lagi Pak. Iya, Sudah Pak. jelas. Mungkin ada beberapa informasi sebelum Pak Rudi tutup, monggo dipersilakan. Gimana Bu? Ulangi Bu. Mohon maaf. Karena waktunya kan sudah hampir di ambang batas nih. Mungkin ada beberapa informasi penting atau mungkin yang disampaikan garis besar dari materinya Pak Rudi, dipersilahkan, monggo. Oke. Jadi sebagai penutup mungkin Bapak Ibu bahwa ada banyak Pak yang memiliki kemampuan tapi
tidak ada kesempatan, kemudian tidak ada peluang dia untuk lanjut, dan tentu ini yang jadi cakupan dari apa namanya yang kadang mungkin lupa kita untuk menjangkaunya, sehingga mudah-mudahan dengan adanya SMA terbuka ini bisa menjangkau mereka-mereka yang termasuk kelompok yang katanya termarginalkan kan seperti itu. Sementara untuk hasil memang kita juga tidak berharap banyak, yang penting sekali lagi bahwa toh dalam pendidikan juga kan tidak harus jadi semua, paling tidak kan ada perubahan sikap. Mungkin harapan kita ke sana dari yang katakanlah yang kurang baik menjadi lebih baik, saya pikir itu mungkin tambahannya. Demikian Pak Ibu, sekali lagi mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan. Ini bukan promosi, hanya sampai informasi saja. Kebetulan menurut saya ini yang bisa saya sampaikan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari pembelajaran model daring oleh Pak Rudi dari SMP Negeri Wagir. Semoga apa yang disampaikan membuka wawasan kita kembali dan memberikan informasi terbaru tentang adanya SMA terbuka yang notabene sebetulnya sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil atau daerah pinggiran. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Teresia selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Rudi atas pemaparannya. Bu Tanti, terima kasih sudah memandu kegiatan sesi 8 9 ini sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan semuanya yang sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk bisa ikut join dalam kegiatan presentasi sesi ke-9 ini. Akhir kata kami tim dari sesi 9, saya host Teresia Dewi, kemudian Pak Rudi sebagai presenter, Bu Tanti sebagai moderator. Mohon diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.